Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Akuntansi Perpajakan akan memberikan materi tentang analisis pengakuan dan pengukuran pada PT Semen Batu Raja Persero Tbk yang beranggotakan Hafiza Oksameliana, Maya Aryeska, Mega Ayu Kurnianti, dan Muhammad Duha Al-Fatin. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan yaitu tentang aset. Dasar pengakuan dan pengukuran. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan ini menggunakan konsep biaya perolehan, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang pengukurannya didasarkan pada nilai lain. Sebagaimana dijelaskan dalam tiap-tiap akun yang bersangkutan, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Analisis pengakuan dan pengukuran pos aset pada PT Semen Batu Raja Tbk. Dari gambar tersebut, itu merupakan laporan posisi keuangan pos aset, di mana dalam laporan tersebut aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, uang muka, dan aset keuangan lancar lainnya. Kemudian, aset tidak lancar terdiri dari penyertaan saham, aset tetap, aset tak berwujud, aset tidak lancar lainnya. Aset keuangan, baik aset lancar maupun aset tidak lancar, pada PT Semen Batu Raja Tbk, itu diakuinya menggunakan nilai wajar yang kemudian ditambah dan dikurang dengan biaya transaksi yang diatribusikan langsung dengan perolehan dan penerbitan aset. Kemudian, aset diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dan dibebankan langsung ke periode saat ini. Aset keuangan, baik lancar maupun tidak lancar, itu diukur pada nilai wajarnya melalui laba rugi yang ditetapkan saat pengakuan awal. Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan karena diperoleh untuk tujuan dijual. Aset keuangan lancar maupun tidak lancar diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi tersebut terpenuhi. Yang pertama, jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja. Kemudian yang kedua, persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo dan penurunan nilainya. Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kemudian aset tetap yang dikonstruksi sendiri itu disajikan dalam pos aset dalam penyelesaian dan digolongkan ke dalam aset tetap dan diukur dengan biaya perolehannya. Semua biaya termasuk biaya pinjaman selama masa konstruksi yang terjadi dan terkait dengan konstruksi aset dikapitalisasi dan menjadi bagian dari biaya perolehan aset dalam penyelesaian. Pengakuan dan pengukuran selanjutnya mengenai pos liabilitas. Dari gambar di samping, terlihat laporan posisi keuangan mengenai pos liabilitas
yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek diklasifikasikan menjadi beberapa pos-pos: utang usaha, utang jangka panjang, utang pajak, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, liabilitas sewa yang jatuh tempo, liabilitas jangka pendek lainnya. Kemudian, untuk pos liabilitas jangka panjang terdiri dari pos utang jangka panjang, liabilitas sewa, pinjaman bank, liabilitas pajak tangguhan, liabilitas imbalan kerja jangka panjang, dan utang development, di mana masing-masing posnya diukur menggunakan nilai wajar. PT Semen Batu Raja mengukur liabilitas dengan nilai wajar yang diperoleh dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto, dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya. Instrumen dari liabilitas keuangan oleh PT Semen Batu Raja yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebagai nilai wajar yang disajikan dalam jumlah tercatat, sehingga apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya, maka nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Adapun mengenai biaya transaksi yang dikeluarkan oleh PT Semen Batu Raja sehubungan dengan penerbitan liabilitas keuangan, maka diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi yang dibebankan langsung ke dalam periode yang bersangkutan. PT Semen Batu Raja Tbk mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal, maka liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, kecuali hal-hal berikut ini. Yang pertama, liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Artinya, liabilitas yang dimaksud termaksud derivatif yang merupakan liabilitas dan akan diukur pada nilai wajar. Kedua, liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi pengakuan, maka pendekatan keterlibatan akan berkelanjutan diterapkannya. PT Semen Batu Raja Tbk menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan oleh PT Semen Batu Raja dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Maya, yaitu selanjutnya analisis liabilitas. Terdapat 4 poin lanjutan, yaitu yang pertama, pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Yang kedua, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang ketiga, liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki, terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Yang terakhir yaitu liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, dikelompokkan dalam kategori diukur pada biaya perolehan, diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Selanjutnya analisis ekuitas, yaitu investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak dimiliki harga kuotasian di pasar aktif. Nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, diukur pada biaya perolehan. Pada instrumen ekuitas, penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada materi ini. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.